Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan menjelaskan tentang algoritma bunker dan patch replacement. Di sini kita bertiga, kalau kita bertiga, dengan saya sendiri Raffi Zafar, ada teman saya yang pakai kacamata itu, Oka, dan satu lagi Setiawan Tegar. Nah, apa itu algoritma bunker? Algoritma bunker itu eh, adalah algoritma untuk menghindari deadlock dan kemudian diperkenalkan oleh Edsger, Dijkstra. Dan algoritma banker itu ibarat sistem perbankan. Bank hanya memberikan pinjaman jika yakin bisa dikembalikan dan digunakan untuk memeriksa apakah alokasi sumber daya aman atau tidak. Nah, komponen algoritma banker itu ada yang pertama ada available, jumlah sumber daya tersedia, lalu ada max, permintaan maksimum tiap proses, lalu ada allocation, sumber daya yang sudah dialokasikan, dan terakhir ada need, max allocation sisa kebutuhan tiap proses. Kemudian cara kerjanya itu ada hitung need sama dengan max dikurangin allocation. Kemudian cek apakah ada proses yang need lebih eh, lebih kecil dari available. Jika ada, proses dijalankan, kemudian sumber daya dilepas, lalu available bertambah. Dan terakhir ulangi sampai semua proses selesai atau tidak ada proses yang bisa jalan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oka. Oke, apa itu patch replacement? Yaitu proses pengalaman terjadi dua manajemen virtual. Yang terakhir tujuan minimalkan jumlah patch fault. Nah, jenis algo patch replacement yang pertama FIFO atau first in first out, yaitu ganti halaman yang paling lama di memori. Yang kedua LRU, least recently used, yaitu ganti halaman yang paling jarang digunakan terakhir. Yang ketiga, optimal, yaitu ganti halaman yang tidak akan digunakan dalam waktu terlama atau prioritis. Yang terakhir, clock atau second change, yaitu versi efisien dari Vivo. Ada penggunaan. Slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Setiawan. Nah, di slide ini tuh ada perbandingan patch replacement. Nah, di slide ini tuh kita akan membandingkan dari keempat algoritma, Vivo, LRO, Optimal, dan Clock. Nah, Vivo ini tuh kelebihannya mudah diimplementasikan, sedangkan untuk kekurangannya itu tidak efisien, anomali Biledi. Dan untuk LRO, dia tuh kelebihannya efisien dalam banyak kasus. Dan untuk kekurangannya tuh dia butuh pelacakan penggunaan. Nah, untuk algoritma yang ketiga itu ada optimal, paling sedikit patch fault untuk kelebihannya. Dan untuk kekurangannya dia tidak bisa diimplementasikan secara nyata. Dan untuk yang terakhir, clock, kelebihannya itu dia eh, kompromi antara Vivo dan LRO. Dan untuk kekurangannya dia lebih sedikit lebih kompleks. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Saya tutup. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.